kayak sama aja kan, kama apa ya harus nama kutiba alaikum siyam kama kutiba alaikum qablikum la'allakum tattaqun. Mungkin satu lagi pertanyaan, kalau ada jemaah yang bertanya bisa maju ke mikrofon yang telah kami sediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Herman Dasin SKM MMB dari Pelaju. Saya ingin bertanya Pak, ada yang hadis katanya mengatakan bahwa berpuasalah kamu niscaya akan sehat. Nah, yang saya pertanyakan apakah ini hadis atau pendapat ulama atau pendapat dokter? Karena saya belum tahu ini apakah hadisnya itu sahih, hasan atau hadis palsu. Nah, itu. Kemudian yang kedua Pak, mengenai orang gila Pak. Orang gila itu banyak kriterianya. Apakah berdasarkan diagnosa dokter yang tidak boleh berpuasa ini atau yang membatalkan puasa ini, apakah bagaimana saya tidak tahu, apakah secara umum? Karena orang gila itu kalau kita halusinasi saja Pak, misalnya karena saya orang kesehatan, di telinga ini selalu terdengar suara apa? Suara misalnya harimau, sini singa. Nah, itu sudah didiagnosa oleh dokter orang gila. Tetapi dia bisa puasa Pak. Orang gila itu di rumah sakit jiwa itu bisa puasa. Nah, yang begitu bisa puasa. Nah, ini bagaimana menurut Pak Ustadz? Apakah dia termasuk orang gila? Kriterianya gila gimana ya? Tidak tahu yang pokoknya kalau gila batal puasanya gitu. Nah, itu. Ya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan pertama tentang yang sering terdengar, kadang-kadang terdengarnya terjemahannya baik dan sudah menyebar, berpuasalah kalian akan sehat. Itu hadis, ya hadis, dan rajanya juga Hasan. Rajanya bukan sembarang hadis, sebagai maudhu dah. Memang Nabi memerintahkan kepada kita untuk puasa, dan niscaya ketika kita puasa kita akan sehat. Kalau kita puasa kita akan sehat. Walaupun bukan timbul pertanyaan lagi nih, tapi banyak juga orang puasa sakit. Bukan karena puasanya, karena penyakitnya. Ya kan? Sekarang ada puasa yang bisa mungkin kita samakan dengan sakit. Apa itu sakit yang bisa kita kaitkan dengan puasa? Seperti kalau lambat makan siang lambat, ya, makan malam lambat, sakit ya? Sakit apa? Mah, ya kan? Mulai itu, mah. Waktu puasa, malah dia udah makan seharian, sehat. Dengan sekarang kita menanamkan kepada kita orang-orang muslim, orang-orang mukmin, maaf, kadang-kadang mereka tidak percaya. Ini hadis Nabi sampaikan, berpuasalah kalian maka kalian akan sehat. Tapi mungkin yang perlu kita kaji lagi, mungkin adalah semoga ada ustaz yang mengkaji tentang sunnah ketika puasa. Ya, sunnah ketika puasa, di antara sunnah ketika puasa itu makan tidak berlebihan. Kalau sudah makan berlebihan, maka letakkan penyakit. Bukan karena puasa, karena makanan yang dimakan. Kalau aku puasa sakit juga, bukan karena puasa. Makan yang dimakan ketika buka puasa itu yang mendatangkan penyakit. Jadi itu adalah hadis dan benarnya toyo dengan kita pembuktiannya. Lalu yang kedua, kalau bapak yang bagian kedokteran lagi bingung, kembali kami. Tapi insya Allah sama-sama kita cari, insya Allah kita pergi
Kami dulu kilo, beda kilo. Berapa tahun kok kilo? 10 tahun, kode kilo. Kalau gak kilo lagi ya. Ya, bakal kilo lagi. Tidak, untuk dia kecuali orang murtad itu, dia itu bilang orang murtad. Kalau ada dia muslim murtad, selama dia murtad dihitung. Berapa tahun dia murtad? Maka dihitung hari-harinya. Kakek, kalau dia sudah masuk Islam lagi, kalau sudah Islam lagi, hidayah masuk Islam lagi, dia wajib mengkodok puasa-puasanya. Dan apa namanya itu kabar terserem, ya, kabar terserem buat mereka orang yang murtad. Kalau ada orang muslim murtad, itu katanya amalnya habis. Amalnya habis. Masuk Islam lagi dari nol. Dari nol. Ya, kabar terburuk untuk dia. Itu. Nah, tapi insya Allah kita sama-sama cari lagi mungkin ada yang membahas lama sekarang. Apakah ada mana seperti itu atau apa itu? Soal-soal tadi itu, apa itu? Ya, sebenarnya kita bisa menjelaskan, bisa menghukumi dia gila atau tidak, dokteran. Tapi dari dokter pun sendiri mengatakan ketika ada yang seperti itu, katanya gila. Nah, mana itu? Allah alam insyaallah ya. Insyaallah di majelis yang akan datang, saya punya KPR hari mungkin kita kaji lagi tentang asbab nuzul tadi. Sudah itu yang kedua tentang mungkin tadi itu. Allah alam insyaallah. Ada lagi? Alhamdulillah, syukur jazakumullah khairan kepada Al-Mukarram Al-Habib Muhammad Sauki bin Yusuf Segaf yang telah menyampaikan ceramah agamanya. Semoga ilmu yang beliau berikan bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad wa sa'atan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa syahadatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa 'afwan indal hisab wa amanan min al-'adab wa nasiban minal jannah warzuqna an-nadhara ila wajhikal karim ya muqallibal qulub wal absar tsabbit qulubana ala dinik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.